Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf, mohon izin ya untuk perkuliahan penelitian kualitatif kali ini saya menggunakan YouTube di sini. Sengaja saya membuat video ya, ingin mencoba menggunakan YouTube. Silahkan teman-teman menyimak uraian penjelasan saya di video ini. Untuk mata kuliah penelitian kualitatif, kali ini kita membahas tentang dasar metodologi penelitian ya. Pada dasarnya bahwa di dalam penelitian kualitatif ini kita mempunyai dasar pemikiran, terutama menentukan metodologi. Yang pertama yaitu berdasarkan desain fenomenologi, di mana ini penerapan metode kualitatif di dalam rangka menggali ya dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok. Jadi fenomena ini pada dasarnya memang merupakan suatu gagasan, suatu peristiwa atau kejadian utama ya ketika terjadi di sebuah interaksi sosial ya, ditujukan untuk mengelola, kemudian untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Jadi di sini fenomena tersebut ini menjadi daya tarik tersendiri untuk didesain, sehingga aspek di dalam mengeksplorasi di dalam penelitian kualitatif ini dapat berdasarkan gagasan desain fenomenologi. Fenomenologi ini tujuannya yaitu untuk menginterpretasikan ya tindakan sosial kita dan orang lain, jadi pribadi atau perkumpulan komunitas orang, sebagai sebuah makna atau dimaknai serta dapat merekonstruksi kembali turunan makna atau makna yang digunakan saat tindakan yang bermakna pada komunikasi intersubjektif individu. Jadi tujuan utamanya yaitu kita ingin mempelajari kasus-kasus sosial atau isu-isu yang berkembang di interaksi sosial, di mana di suatu komunitas apakah barangkali lingkungan sekitar ya terkecil barangkali, atau sampai dengan lingkungan global sekalipun, kita ingin melihat fenomena-fenomena yang unik, yang menarik, yang sekiranya bisa dijadikan sebagai eksplorasi penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua adalah mencoba ya menjelaskan tentang aspek-aspek hal-hal yang telah terjadi ya, ingin dibuktikan. Jadi pada dasarnya mungkin juga ada isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang baru ya, yang baru yang terjadi di kehidupan kita yang sebelumnya memang belum pernah terjadi. Katakanlah seperti kayak kasus pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu kan ya. Bagi kita adalah sesuatu hal yang baru. Awalnya kita mungkin merasa itu kita harus perlu beradaptasi, kita harus mengikuti pola kehidupan baru, dan secara tidak sadar sehingga perilaku masyarakat pun juga berubah ya. Dari perubahan perilaku masyarakat itu bagi peneliti mungkin saja ini menjadi suatu daya tarik, menjadi keunikan untuk dikaji ya, dilakukan penelitian. Tapi dari sisi aspek interaksi sosial, bagaimana pola perilaku masyarakat ini menjadi
menjadi perilaku baru, menjadi kehidupan baru yang tidak biasa seperti sebelumnya. Seperti katakanlah menerapkan protokol kesehatan gitu ya, jaga jarak, kemudian kemana-mana wajib menggunakan masker atau menggunakan hand sanitizer, atau kita selalu rajin mencuci tangan dan sebagainya, yang sebelumnya sebelum pandemi kita tidak, mungkin jarang melakukan kayak gitu. Dan akhir-akhir ini kita disarankan untuk melakukan vaksinasi. Sebenarnya waktu dulu pun kita misalkan pernah melakukan vaksinasi cacar, barangkali vaksinasi apapun, lalu kemudian di pandemi ini kita melakukan vaksinasi. Ini kan hal baru, unik, dan diwajibkan untuk, dan ini menjadi prasyarat untuk kita melakukan aktivitas lain, apakah kita mau menggunakan transportasi umum maupun kita ke tempat-tempat keramaian, wisata maupun mall atau tempat-tempat perbelanjaan. Nah, ini kan kehidupan baru ya. Keunikan-keunikan ini maksud saya adalah menjadi daya tarik keunikan yang dieksplorasi menjadi sebuah penelitian kualitatif. Lalu yang ketiga yaitu mencari hal-hal baru. Mencari hal-hal baru. Di sini hal baru di sini adalah kita pada dasarnya ingin tahu ya. Ingin tahu, ingin menemukan ya, ingin mencari penyebab dari suatu masalah. Ingin tahu kejadian atau gejala alam. Barangkali kita misalkan penasaran, ingin mengetahui gejala apa saja sih, faktor-faktor apa saja yang menentukan cuaca ekstrim, barangkali seperti itu. Ini adalah benar-benar mencari hal baru, mencari masalah yang sekiranya relevan dengan yang terjadi di kasus alam tersebut, dan mencari faktor-faktor penyebab, lalu juga mencari tindakan nyata atau solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian juga barangkali ketika ada kasus demi kasus yang solusinya tidak pernah diungkap atau diselesaikan secara nyata, katakanlah seperti kasus kemarin, yaitu pemerkosaan ya seorang siswa-siswi katakanlah di boarding school. Sebenarnya kasus pemerkosaan kan dari kasus dulu sampai sekarang pun beberapa mungkin kita pernah mendengar beritanya, pernah terjadi gitu barangkali. Tetapi lambat laun kita semakin penasaran, semakin kesini kita semakin penasaran untuk mengetahui perilaku yang nyata gitu, dari sisi gurunya, dari sisi muridnya, dari sisi wali murid, dari sistem kegiatan belajar mengajar, bahkan mungkin dari sisi pengawasan umum lainnya, dari regulasi pemerintah maupun dari lingkungan masyarakat. Nah itu hal-hal baru itu yang ingin diketahui oleh peneliti untuk mencari faktor penyebab, untuk mencari variabel-variabel pendukung, ingin mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut, apa sekiranya solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua ya, selain desain fenomenologi, yang kedua adalah desain literatur. Berbeda dengan desain fenomenologi, yaitu desain literatur ini adalah kita pada dasarnya mencari kepustakaan ya, landasan teori. Kita memang harus rajin membaca buku, kemudian studi-studi keilmuan atau termasuk studi tur, dan bahkan kita pun juga mungkin kita ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat-tempat keilmuan lainnya yang memang di situ ada kepustakaan yang relevan dengan tujuan kita. Nah dari tinjauan pustaka maupun landasan teori-teori tersebut, kita akan mengambil beberapa variabel penting yang akan dijadikan
untuk bahan penelitian kualitatif kita. Bahan-bahan tersebut yang pertama yang dicari adalah variabel penting ya, dimana hal-hal yang dijadikan sebagai variabel di dalam penelitian kualitatif itu dicari di studi-studi pustaka ya, kemudian dicari dari mungkin juga dari media gitu ya, dari pemberitaan gitu. Intinya bahwa literatur ini adalah merupakan data sekunder ya, sumber-sumber sekunder yang bisa dijadikan patokan sebagai landasan teori atau studi kepustakaan untuk melakukan penelitian kualitatif. Seperti halnya yang tadi kasus yang kedua, yaitu biasanya ya kasus yang kedua dan ketiga. Jadi kita ingin mencari fenomena-fenomena unik yang menarik, atau kita ingin mencari sesuatu hal yang baru. Nah, suatu hal yang baru ini bisa jadi berdasarkan dari literatur, dari teori ya, konsepnya kita telah menemukan sebuah konsep baru, konsep yang menarik, unik, yang penting, yang bisa kita buktikan di lapangan ya, seperti itu. Kemudian selain desain metodologi penelitian, juga pada dasarnya kita untuk melakukan penelitian kualitatif mungkin bertanya ya, intinya bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya cara dalam menemukan sumber-sumber masalah di dalam penelitian. Ciri khusus masalah penelitian yaitu penelitian memang hendaknya harus mencerminkan suatu kebutuhan yang dirasakan. Nah, ini berdasarkan tingkat kebutuhan. Kebutuhan di sini ini lebih kepada pribadi ya, atau pribadi peneliti atau sekelompok. Sekelompok di sini adalah organisasi, apakah perusahaan atau komunitas tertentu ya. Nah, contohnya adalah kembali kepada hobi peneliti. Katakanlah hobi peneliti adalah olahraga. Karena dia memang hobinya di bidang olahraga, maka tidak jauh dia melakukan suatu eksplorasi penelitian di bidang olahraga. Kemudian selain itu, dia juga bisa melakukan berdasarkan aktivitas rutin. Dia memang bekerja di bidang X, maka dia melakukan penelitian tidak jauh-jauh dari bidang tersebut gitu ya. Kemudian dia juga melakukan penelitian berdasarkan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan, misalkan wisata ya, wisata alam atau wisata kuliner dan sebagainya. Makanya ketika dia mendapatkan sesuatu hal yang menarik, yang unik buat dia, lalu dia jadikan sebagai bahan literasi, bahan penelitian kualitatif. Yaitu pertama adalah berdasarkan kebutuhan. Yang kedua yaitu masalah penelitian merupakan kenyataan yang betul-betul ada, yang merupakan hasil dari proses identifikasi masalah. Di sini maksudnya adalah memang kasus tersebut ada ya, dan menjadi polemik biasanya di masyarakat. Seperti katakanlah ya, kembali tadi yang bahasan tadi soal COVID ya. COVID ini kan pro kontra, ada yang percaya, ada yang tidak gitu. Nah, di sini penjelasan penelitian kualitatif di sini mungkin barangkali kita melakukan eksplorasi melalui in-depth interview dengan tenaga medis ya, dengan peneliti ahli virus barangkali gitu ya. Kemudian juga kita melakukan FGD dengan pihak-pihak fasilitas kesehatan
termasuk dinas kesehatan dan sebagainya. Yang ketiga, masalah penelitian ini memang relevan, merupakan masalah yang benar-benar baru ya, benar-benar baru dan dapat dilakukan melalui kajian suatu penelitian untuk pembuktian. Di sini lebih kata kuncinya adalah membuktikan hal-hal baru yang muncul ya, di antaranya adalah suatu kasus yang sebelumnya belum pernah terjadi, ketika muncul ya di masalah dan kita adalah bagian daripada penikmat atau mengkonsumsi masalah tersebut, ini menjadi hal baru, keunikan baru ya, tren baru gitu. Seperti halnya kalau di dalam di dalam perkembangan teknologi, misalkan sekarang ini hubungan psikologi anak dengan gadget misalkan ya, itu menarik, dimana dampak pandemi kemudian anak-anak, termasuk anak-anak itu belajar daring ya, dan kegiatan daring ini akhirnya dimanfaatkan secara pembelajaran tidak langsung ya, dan berhubungan dengan gadget Android, dan akhirnya dampaknya adalah si anak ini senang bermain gadget atau Android, sehingga kebanyakan pelaku unik sekarang nih permainan di dunia sosial ini sangat jarang dibandingkan dengan permainan dengan gadget seperti games atau permainan atau tontonan ya di gadget. Kemudian untuk memperhatikan ciri khusus masalah-masalah yang dipilih juga, masalah ini harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memang asli ya masalah tersebut. Kalau di dalam mencari sebuah informasi, memang kita harus tahu ya tingkat kebenarannya, tapi tidak cukup hanya benar ya, harus akurat gitu. Namun juga tidak cukup benar, akurat, tetapi juga harus lengkap. Jadi masalah tersebut juga harus lengkap ya, dari mana sumbernya, waktunya kapan, dengan siapa mendapatkannya, kenapa bisa mendapatkan, awal mula munculnya, lalu bagaimana cara mendapatkan, lalu kemana arahnya dan sebagainya. Jadi harus lengkap menceritakan, mengeksplorasi ya, menarasikan sebuah permasalahan di dalam penelitian kualitatif. Yang kedua yaitu menyatakan suatu hubungan atau keterkaitan. Jadi di dalam penelitian memang kita tidak tunggal membicarakan hanya satu hal, tapi banyak hal. Walaupun memang topiknya kita fokus di suatu variabel tertentu yang kita akan kaji di dalam suatu judul maupun tujuan gitu ya. Tetapi di dalam menarasikan ya, menjelaskan, tentunya kita mempunyai ruang lingkup keterkaitan ya, hubungan hubungan tabulasi. Jadi satu dengan yang lainnya kita harus mampu mengeksplor, kita harus mampu mengkait-kaitkan. Jadi ketika kita bicara soal pandemi COVID misalkan, kita bicaranya soal bagaimana tindakan medis, bagaimana respon masyarakat, bagaimana pemerintah melihat itu, bagaimana alat kesehatan, bagaimana rumah sakit rujukan, fasilitas sarana prasarana dan sebagainya, penanganan, misal seperti itu. Jadi semua ada keterkaitan di dalam mengeksplorasi sebuah masalah. Kemudian itu ya, intinya bahwa di dalam mengeksplorasi ini ada hubungan ya,
keterkaitan. Lalu juga yang ketiga, ilmiah ya. Ciri-ciri ilmiah ini memang bisa membedakan kita dengan ini bukan informasi gosip ya, ini bukan informasi selebriti, ini juga bukan masalah pribadi, tetapi memang isu ini, masalah ini bisa dijadikan sebuah penelitian yang bersifat ilmiah dan kemungkinan juga relevan dengan teorinya. Dan kalau dilihat dari studi kasusnya juga mungkin bisa sesuai ya dengan konsep yang ada atau tinjauan pustaka atau landasan teori, bisa dicari atau disesuaikan seperti itu. Dan kemudian di dalam penelitian itu pun juga memang harus dapat diuji ya kebenarannya. Jadi penelitian itu bukan karang-karangan, bukan mengada-ada, tetapi memang kita harus dapat mempertanggungjawabkan ya tingkat kebenarannya, tingkat keakuratannya, dan kita juga menjelaskannya tidak sepotong-sepotong. Dan di dalam penelitian itu pun juga memberikan sebuah arahan ya, memberikan sebuah rekomendasi, saran. Jadi kita tidak hanya melakukan penelitian ya kemudian mengeksplorasi, menarasikan. Setelah mengeksplorasikan di dalam sebuah penelitian sudah begitu saja gitu. Kita harus punya apa sih sebenarnya rangkumannya, kesimpulannya dari temuan yang ada dari penelitian kita. Tapi juga tidak cukup hanya sebatas itu, kita pun juga harus merekomendasikan ya, apa sih implikasi manajerialnya, apa sih implikasi personalnya, apa sih sarannya gitu ya. Rekomendasi bagi banyak pihak di situ, bagi stakeholder rekomendasinya apa, bagi pembaca rekomendasinya apa, bagi peneliti rekomendasinya apa, dan banyak pihak. Kita harus memberikan sebuah saran dan masukan juga. Barangkali bagi peneliti berikutnya barangkali kita akan mengangkat isu yang sama tapi kasus yang berbeda, disarankan seperti apa gitu, mempunyai konsep yang berbeda harusnya bagaimana. Kemudian saran bagi pihak perusahaan, saran bagi pembaca seperti apa, supaya di dalam membaca seperti apa ya disclaimernya ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira itu untuk desain penelitian berdasarkan aspek tadi fenomenologi ya, kemudian literasi, literatur, kemudian sumber-sumber pencarian masalah di dalam penelitian kualitatif. Demikian untuk kuliah metode kualitatif kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.